Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kang Kenong. Malam ini, sebelum tak mulai, saya minta dukungannya buat teman semua biar kita bisa bikin ruangan kedap yang nanti akan menambah performa ya, biar nggak noise dan lain sebagainya. Sebenarnya ini urban legend ya. Jadi ada satu sekolahan, saya bersekolah di sana, SMA. Cerita ini benar-benar urban legend, benar-benar melegenda di kota saya. Benar-benar melegenda. Jadi setiap anak yang pernah bersekolah di daerah itu pasti pernah mendengar cerita ini. Apalagi yang sekolah di sana. Nah, jadi sekitar tahun 80-an ya, 83 atau 82 atau 83 itu ada satu peristiwa yang memulai urban legend ini. Jadi ada satu cewek di sekolah itu sangat cantik, pendiam. Nah, dia itu akhirnya ada hubungan pranikah dengan kakak kelasnya. Dan terjadilah hamil di luar nikah. Nah, si cewek ini namanya Mbak Lina. Jadi saya kurang tahu namanya siapa Mbak Lina ini. Yang jelas di urban legend ini dikatakan sebagai Mbak Lina. Kalau alumni sekolahan itu pasti akan sangat hafal. Meskipun saya nggak menyebut nama sekolahnya, kalau saya mengatakan Mbak Lina, alumni sekolahan itu pasti akan tahu siapa Mbak Lina dan sekolahan mana itu yang sedang saya bicarakan. Jadi si Mbak Lina ini akhirnya bunuh diri, terjun dari gedung induk sekolahan itu. Jadi lantai 2 atau lantai 3 saya kurang tahu. Ada yang mengatakan terjun dari lantai 2, ada yang mengatakan terjun dari lantai 3. Si Mbak Lina ini. Ketika dia terjun dari lantai itu, dia nggak langsung meninggal. Dia sempat hancur mukanya, terus dia merayap-rayap, berdarah-darah sampai ke tempat wudhu wanita di sebelah. Jadi sebelah gedung itu ada masjid sekolahan. Dia akhirnya meninggal di tempat wudhu wanita itu. Nah, singkat cerita, di masa saya sekolah, urban legend ini sudah menyebar sangat luas dan sangat kuat, menginfluence otak kita, otak anak-anak sekolah yang pada saat itu, sehingga kejadian-kejadian mistis pun juga kental dan akan dikaitkan dengan sosok Mbak Lina ini. Nah, pada ini cerita saya rangkum dari banyak sumber ya, dari banyak sumber. Salah satunya juga pengalaman saya juga dengan Mbak Lina ini. Nah, jadi satu ketika ini ada seorang cewek wudhu. Dia itu peristiwa itu terjadi sore ya, pas asar. Jadi kan setelah pulang sekolah zaman dahulu kan nggak seperti pandemi ini. Zaman dahulu pulang sekolah itu jam 2, setengah 3 itu kita baru pulang. Ketika pulang sekolah, si cewek ini mau sholat asar, dia mengambil air wudhu. Nah, sebelum sholat asar itu ada cewek temennya itu bilang, hati-hati loh kalau wudhu, nanti ketemu Mbak Lina kan gitu. Ah, aku nggak percaya gituan, si cewek bilang gitu. Saya nggak percaya gituan. Nah, singkat kata, cewek ini melepas jilbabnya, terus ke tempat wudhu mengambil air wudhu. Nah, di belakang si cewek ini ada 2 cewek lain yang juga mengambil air wudhu sama. Nah, 2 cewek lain ini mengambil air wudhu sama, berada di sebelahnya. Yang satu berada di sebelah kiri, yang satu di sebelah kanan kerannya itu.
Nah setelah wudhu dia sempat noleh ke yang di sebelah kanan, temannya satu kelas, sama yang sebelah kiri kakak kelasnya lah mungkin, karena baju roknya abu-abu itu lebih membulak, sih bahasa Indonesia membulak, lebih luntur, lebih pudar. Nah ketika menoleh yang di sebelah kiri dia begitu kaget luar biasa, karena di situ dia melihat cewek wudhu tanpa mata, tanpa alis, tanpa muka, rata semuanya mukanya. Bukan rata ya, nggak ada ininya, nggak ada apa-apanya. Ambil air wudhu. Nah seketika itu dia lari. Ngerti kan posisi tempat wudhu kan pasti licin ya, dia lari sampai kepleset-pleset gitu. Nah si temannya sebelah kanan nggak tahu. Akhirnya dia cerita, kamu tadi lihat nggak, sebelah kiriku cewek wudhu nggak ada mukanya. Kita kan masuk tempat wudhu cuma berdua, enggak bertiga, enggak berdua temannya gitu. Nah itu akhirnya mereka mengambil kesimpulan, masa itu Mbak Lina kan gitu. Nah itu satu cerita. Ada cerita lain, di sekolahan itu ada stasiun radio. Pada saat itu memang ekstrakurikulernya di SMA itu memang yang punya bakat jadi penyiar radio disuruh siaran kan gitu. Biasanya itu siaran itu jam 4 sore sudah selesai, karena memang jam 4 sore semua kegiatan ekstra sudah harus selesai kan memang. Nah siaran itu banyak kan kos-kosan di sebelah sekolahan itu sering request lagu zaman dulu itu, lagunya Sheila on 7, lagunya The Fly, lagunya Tick Band, itu sering kita request itu, anak kos-kosan itu sering request, diturutin sama penyiar itu. Nah ada satu teman saya cewek, dia kos, aslinya rumahnya jauh luar kota, dia kos di situ, dan dia sering mendengarkan stasiun radio SMA saya. Tapi enggak sore, malam, jam 10 ke atas. Jam 10 ke atas itu baru diputar. Si cewek ini seneng sama musik-musik klasik, musik old, macam Deloitte, macam Panbers, Coast Plus, dan lain sebagainya. Nah ketika dia request, penyiarnya cewek, suaranya lembut, Mbak request dong, kan telepon ya, zaman dulu nggak ada WA, telepon atau SMS atau telepon ya, telepon, nggak ada SMS, telepon, iya benar telepon, saya ingat sekali telepon, Mbak request dong, puterin lagunya ini Panbers, puterin lagunya siapa, klasik band klasik. Diturutin sama mbaknya yang siaran, asik ngobrolnya, cerita asik, ngapain sudah ngerjain PR dan lain sebagainya. Oke kita putarin lagunya Panbers, Deloitte, Coast Plus dan lain sebagainya, atau kalau lagu luar ya kayak Van Halen kan gitu. Nah di satu ketika ini siaran malam, nggak ada penyiarnya, mbaknya yang biasa siaran ini nggak ada, cuman diputer aja itu lagu, muter dari Coast Plus, Van Halen, Led Zeppelin dan lain sebagainya, band-band klasik. Si teman saya yang kos ini telepon juga nggak ada yang ngangkat, penasaran dia, penasaran. Pada waktu itu kita kelas 1 Mas ya. Penasaran, datang ke sekolahan, masuk ke parkiran sekolah, lalu masuk jalan kaki ke ujung. Jadi tempat siarannya itu di belakang, setelah lapangan basket. Masuk si teman saya cewek ini masuk ke dalam. Nah di ujung itu semua alat-alat untuk siaran itu nyala, semuanya nyala. Musik yang diputar itu juga nyala, tapi nggak ada orang. Dan anehnya itu kuncinya ruangan itu tergembok dari luar. Jadi ada 2 kunci, yang pertama kunci yang pakai gagang itu, dan yang kedua ada kunci yang pakai gembok. Nah kunci yang pakai gembok ini tergembok dari luar, nggak ada orang di dalam situ. Nah dia akhirnya penasaran,
Dia coba buka, nggak, gemboknya memang tergembok. Akhirnya dia lari keluar, lari. Dan itu jaraknya dari pintu gerbang tempat dia naruh sepeda motor sampai ke dalam itu sekitar 200 meter lah masuknya ke dalam. Lari, ketakutan, langsung pulang ke kos, tanya ke senior teman sekolahnya, Mbak, itu kalau malam radionya sekolah itu nyala ya? Mati, Mbak, kan jam 4 sore sudah selesai, semua harus pulang siswa. Lah, saya setiap malam request lagu itu, Mbak, dan ada yang jawab teleponnya. Nah, tadi saya ke sekolahan, ternyata terkunci dari luar, tapi radionya nyala, Mbak. Nah, si mbaknya akhirnya cerita, temennya satu kos yang kelas 2 atau kelas 3 itu, wah, itu yang siaran pasti Mbak Lina, Mbak. Kok bisa? Iya, Mbak Lina dulu pas masih hidup, anggota ekstrakurikuler siaran radio. Wah, pucat lah ini cewek ini. Berarti yang selama ini ngangkat telepon saya Mbak Lina ini yang dulu bunuh diri. Iya, Mbak. Nah, itu satu cerita yang tentang siaran radio. Ada banyak cerita, contoh si tukang jaga apa ya, pesuruh ya, cleaning service, itu sering ditakut-takutin sama Mbak Lina itu. Tapi karena si pesuruh ini sudah sangat biasa, jadi si pesuruh ini malam tidur di depan gedung, pagi harinya dia sudah di dalam gedung, dan dia nggak bawa kunci gedung itu, yang bawa kunci pesuruh yang lain. Itu hampir terjadi 1 minggu sekali, 2 minggu sekali pasti. Ini si pesuruh pasti tiba-tiba di gedung dalam gitu aja. Nah, jadi sekali lagi ini sekolahan saya SMA. Nah, ini adalah cerita urban legend yang bahkan sampai hari ini, ketika saya bersekolah tahun 2000 di sana, bahkan sampai hari ini tahun 2022, urban legend tentang Mbak Lina ini tetap ada, tetap melekat, dan tetap sangat menakutkan karena sangat sering ada apa ya istilahnya, penampakan interaksi dengan seseorang yang bernama Mbak Lina ini. Oke teman-teman, kalau Anda penasaran silahkan tanya. Kalau ada yang komen siapa Mbak Lina, kalau yang pernah bersekolah di sekolahan itu dan sekolahan di sekitar sekolahan itu, pasti akan pernah mendengar cerita urban legendnya Mbak Lina. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.